Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara penginputan KAK yang telah dibahas kemarin ke dalam sistem aplikasi yang ada pada saat ini. Baiklah, pertama kita bisa memasukkan URL yaitu sikak.bukittinggi kota tanpa spasi .go.id. Tekan enter. Nah, pada tampilan ini kita bisa memasukkan username dan password yang telah kita dapatkan melalui pesan yang dikirimkan, dan kita bisa masukkan username-nya dan password. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk memasukkan username dan password yang telah saya dapatkan. Nah, setelah kita masuk, kita akan disuguhkan dengan tampilan berikut. Apabila kita masuk sebagai kepala SKPD, maka kita akan ditampilkan dengan 3 menu, yaitu dashboard, anggota SKPD, dan program SKPD. Nah, apabila kita masuk sebagai anggota SKPD, maka kita hanya akan melihat dashboard dan program SKPD. Untuk kepala SKPD, kita bisa menambahkan anggotanya ke dalam sistem agar anggota tersebut bisa menggunakan aplikasi ini juga untuk menginputkan KK, yaitu dengan menekan tombol menu anggota SKPD dan menekan tombol tambah pengguna. Nah, kita bisa menginputkan data-data dari anggota SKPD yang dimaksudkan ke dalam form input yang ada. Baiklah, saya akan mencoba memasukkan data saya. Nama pengguna username saya buat saja Bapelitbang. Diusahakan username berbentuk unik sehingga nanti sistem akan lebih mudah mencari anggota mana yang dimaksudkan. Lalu kita bisa masukkan email. Apabila email yang dimaksud tidak diketahui, kita bisa memasukkan @anggota. Lalu selanjutnya biarkan statusnya aktif dan masukkan password yang kita inginkan. Lalu kita bisa tambahkan pengguna. Nah, ketika kita sudah berhasil menambahkan, maka sistem secara otomatis akan memberikan izin ketika username dan password yang kita masukkan tadi dimasukkan ke dalam ke dalam menu login. Nah, aplikasi ini juga bisa mengizinkan kita untuk mengedit data yang telah kita masukkan, juga menghapus data pengguna yang kita masukkan barusan. Nah, selanjutnya kita beralih ke menu program SKPD, di mana di dalam menu ini kita akan disuguhkan dengan tampilan subkegiatan dari setiap SKPD yang ada yang kita laksanakan. Nah, ketika kita bisa mencari subkegiatan yang kita inginkan. Nah, apabila sudah ditemukan, kita bisa menambahkan KAK yang ingin kita masukkan dengan menekan tombol tambah yang ada di sebelah kanan. Kita bisa memilih untuk menambahkan kelompok belanja yang kita butuhkan. Nah, kita bisa memilih. Saya kan di sini akan mengambil urusan penunjang wajib.
Nah, selanjutnya saya akan memasukkan indikator capaian program. Volume capaian program dan satuan dari capaian program. Selanjutnya saya akan mengisi indikator hasil kegiatan. Berikutnya volume dan satuan. Nah, saya akan mengcopy saja karena keluaran kegiatan serta hasil kegiatan sama. Saya akan menambahkan volume untuk subkegiatan ini, yaitu 1 masukan. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan nama aktivitas. Nah, berikutnya saya masukkan indikator untuk output aktivitas. Selanjutnya volume dan satuan. Sebagai catatan tambahan, apabila kita memasukkan volume, dipastikan kita hanya memasukkan angka tanpa memasukkan karakter apapun, karena di sistem kita hanya menyediakan masukan angka sebagai inputan ke dalam sistem. Nah, selanjutnya kita bisa memilih waktu pelaksanaan. Cukup klik tombol dari inputan, lalu untuk memilih tahunnya kita bisa memilih dengan menekan tombol Mei 2022 dan menggesernya ke tahun 2023 dengan mengambil tombol yang ada di sebelah kanan dari tahun. Nah, ketika kita sudah masuk ke tahun 2023, silakan pilih bulan yang akan kita ambil. Contohnya saya akan mengambil tanggal 1 bulan 1. Nah, untuk masukan ini mohon ditekan tombol tanggalnya, karena sistem hanya akan membaca tanggal yang kita masukkan jika kita menekan sampai dengan tombol tanggal. Selanjutnya sampai juga begitu, kita bisa memilih tahun 2023. Nah, saya di sini memperkirakan pengambilan datanya, melakukan aktivitas selama 1 bulan, jadi saya akan mengambil akhir bulan dari Januari sebagai berikut. Nah, kita bisa memasukkan deskripsi aktivitas yang sedang kita laksanakan. Dapat kita deskripsikan secara singkat. Nah, apabila kita tidak memiliki deskripsinya, cukup kita masukkan tanda strip sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita masukkan bagian inputan untuk bagian bidang dan sekretariat serta UPTD. Di sini saya akan mengisikan UPTD saja. Serta untuk inputan subbak, seksi dan subkoordinator bisa kita masukkan sesuai dengan
pembahasan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Di sini saya memasukkan subkoordinator. Nah, silakan tekan tombol simpan. Nah, maka ketika tersimpan kita bisa memasukkan, kita akan disuguhkan dengan tampilan sederhana ini, di mana kita bisa melihat lanjutan detail rincian dari aplikasi ini dengan menekan tombol mata pada bagian kanan data KAK yang kita masukkan. Nah, ketika kita sudah menekan tombol mata, maka kita akan disuguhkan dengan tampilan berikut. Kita bisa memasukkan data tahapan dan tahapan aktivitas, di mana kita akan bisa menambahkan aktivitas, mengeditnya, dan menghapus rincian aktivitas yang akan kita laksanakan. Misalnya di sini kita tidak membutuhkan data rekapitulasi data. Maksud saya aktivitas rekapitulasi data. Nah, kita bisa menekan tombol silang yang ada pada sudut paling kanan dari rincian aktivitas tersebut. Tekan OK. Maka secara sistem akan menghapus data aktivitas yang kita maksudkan tadi. Dalam kondisi ini adalah rekapitulasi data. Nah, kita juga bisa menambahkan rincian aktivitas yang akan kita masukkan dengan menekan tombol tambah pada sebelah kanan dari tahap yang kita ingin tambahkan aktivitasnya. Di sini saya akan memasukkan evaluasi rapat. Nah, agar data di bawahnya terisi, karena itu penting, kita cukup menekan di bagian yang putih berik ini agar bisa terisi sendiri. Nah, masukkan dan simpan, maka data tersebut rincian tersebut akan masuk. Nah, kita bisa menambahkan personil dengan menekan tanda tambah di bagian rincian personil serta bagian aktivitas yang ingin kita tambahkan personilnya. Nah, di sini kami menyediakan beberapa personil yang bisa dimasukkan, atau apabila personil yang tersedia tidak memenuhi apa yang dibutuhkan, kita bisa menambahkannya di lainnya. Nah, untuk misalnya kita sudah menekan memilih personil yang tersedia, namun ketika kita lihat lagi ternyata tidak dibutuhkan, maka kita bisa menekan tombol memasukkan pilih personil. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan jumlah personil. Nah, ketika kita sudah berhasil menambahkan, personil tersebut bisa diedit dan dihapus dengan menekan tombol edit yang ada di sebelah kanan nama dari personil tersebut. Nah, kita bisa memilih personil dan lainnya. Ketika misalnya di sini saya akan memasukkan kepala tim, jumlahnya 1, maka kita bisa mengedit personil tersebut. Nah, maka data personil tersebut akan terubah. Kita juga bisa menghapusnya dengan menekan tombol silang yang ada. Nah, data tersebut akan hilang. Selanjutnya kita bisa menambahkan alat sama dengan cara yang ada pada personil. Pilihlah data nama alat yang kami sediakan atau dengan menambahkan data lainnya.
Misalnya di sini saya masukkan aula dengan jumlah alat itu 1. Maka aula tersebut akan tertambah. Begitu juga kita bisa mengedit dan menghapusnya, dan data kegiatan dan tambah data kegiatan juga sama seperti pada personil dan pada alat. Nah, selanjutnya kita bisa memasukkan rincian dari kebutuhan belanja dengan mengambil tanda tambah yang seurutan dengan uraian kebutuhan serta yang sejajar dengan penyusunan atau aktivitas yang kita gunakan. Selanjutnya, kita di sini kami menyediakan ada SSH dan SBU, di mana kebutuhan tersebut bisa kita cari sesuai dengan, kalau pada SSH kita bisa mencari nama barang tersebut. Misalnya kita di sini mencari pena. Setelah kita masukkan pena, kita bisa menekan tombol cari, maka data semua pena yang ada di SSH akan ditampilkan. Nah, kita bisa membedakannya dengan melihat speknya. Nah, kita bisa juga melihat spek yang ada di sebelah kanan dari nama. Ketika kita sudah menemukannya, klik barang yang kita inginkan, lalu barang tersebut akan secara otomatis berada pada menu inputan. Kita cukup menambahkan jumlah, mengubah jumlah yang ada. Nah, apabila kita menemukan harga di SSH tidak sesuai dengan keadaan realitanya, maka kita bisa menambahkan usulan data tidak relevan ke dalam sistem dengan mengklik tanda checklist ini, lalu menambahkan harga yang ada, misalnya 18.000 per kotaknya, maka kita silakan tambahkan data tersebut. Nah, namun yang akan ditampilkan pada sistem adalah data yang sesuai dengan SSH, yaitu 17.500. Hal ini digunakan karena kita masih merujuk pada SSH yang ada. Nah, yang 18.000 tadi yang dimasukkan akan disimpan sehingga kita bisa mengetahui barang-barang mana saja yang sudah mulai tidak relevan dengan data SSH yang ada. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan SBU dengan menekan tombol SBU. Nah, lanjut kita bisa cari SBU apa yang kita butuhkan. Misalnya di sini saya akan menambahkan honor. Nah, tekan tombol cari, maka kebutuhan kepala honor yang ada akan ditampilkan secara berjejer. Lalu kita pilih mana yang kita butuhkan. Lalu subnya akan ditampilkan juga agar kita bisa memilih mana yang kita butuhkan. Setelah kita pilih, maka kita bisa memilih data yang relevan dengan yang kita butuhkan. Selanjutnya kita menyesuaikan jumlahnya, lalu tambah data kebutuhan. Nah, maka data SBU tersebut akan tersimpan. Data kebutuhan ini juga bisa diedit dan dihapus. Contohnya saya akan menambahkan jumlah dari pena ini. Dan setelah saya tambahkan, maka data secara otomatis akan menambahkan apa yang kita tambahkan barusan di jumlah serta di total anggaran yang telah kita masukkan, tanpa kita harus menambahkan atau mengurangi secara manual. Nah, selanjutnya kita bisa menghapusnya dengan menekan tombol silang pada sebelah kanan dari nama kebutuhan yang ada, lalu menekan OK. Nah, maka sistem akan menghapus data yang kita buang tadi dan menjumlahkan data yang ada, anggaran yang masih tersedia di dalam sistem.
Nah, apabila kita memiliki satu KAK dengan data detail yang sama namun sedikit berbeda, supaya lebih gampang kita tidak perlu menambahkan KAK itu secara dimulai dari awal. Kita cukup menyalinnya dengan menekan tombol salin yang ada di sebelah kanan tanda mata pada pilihan subkegiatan yang kita masukkan sebelumnya. Nah, ketika kita sudah masuk menekan tombol salin, maka data KAK yang kita maksudkan tadi akan secara langsung berada di bawahnya. Nah, kita juga bisa mengeditnya melalui dengan menekan tombol tanda mata yang ada di sebelah kanannya. Dan kita bisa menambahkan data yang ada. Seperti saya masukkan semen seperti berikut dan kita masukkan. Nah, kita juga bisa mengedit data detail dari KAK tersebut dengan menekan tombol edit yang ada di sebelah kanan dari stem. Nah, mungkin di sini kita sedikit menunggu karena mungkin ada masalah dengan jaringan kita atau bagaimana, tapi kita cukup menunggu, biasanya tidak akan terlalu lama. Nah, ketika tampilannya sudah mulai muncul, kita bisa mengeditnya. Di sini saya akan mencoba mengedit nama dari aktivitas yang saya masukkan. Misalnya di sini saya masukkan penambahan data analisa kebijakan. Nah, lalu kita bisa simpan. Maka nama tersebut akan hilang. Nah, kita juga bisa menghapus data KAK yang telah kita masukkan dengan menekan tombol silang atau hapus data yang ada di paling pojok sebelah kanan. Tekan OK. Nah, maka data akan hilang. Sekian dari saya mengenai video penjelasan penginputan KAK ke dalam aplikasi KAK yang kita miliki saat ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.